hukumnya itu ketika kita masuk pasar tersebut kita merasa bernyaman dan juga menjadi resiko yang ada. Infrastruktur, saya ambil contoh negara Jepang. Jepang itu kan jalannya mulus, bagus gitu. Ini juga bisa membantu pasar kita tuh ditempatkan di tempat yang baik. Lalu ada tingkat kekayaan. Kalau misalnya kekayaan kan pasar besar tuh, kayak jual rumah atau banyak ada dagang gitu. Ketika kita memasuki pasar tersebut dengan produk yang tidak unik atau produk yang cukup umum, itu dapat memperkecil peluang kita untuk memperjualkan atau mendapatkan harga negara tersebut. Lalu ada persesuaian budaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, chapter sebelumnya kan ada persesuaian budaya itu. Di Indonesia itu McDonald kan ada nasinya gitu, tapi kalau misalnya di negara lain nggak ada, karena itu disesuaikan dengan budayanya. Time of entry. Di sini tertulis bahwa perusahaan harus memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memasuki pasar tersebut. Dalam konteks bisnis internasional terdapat dua pilihan utama, yaitu dari perusahaan pertama yang masuk pasar atau masuk setelah pesaing terlebih dahulu beroperasi. Di sini ada keunggulan beragam. Pertama dari first mover. Kalau misalnya first mover itu resikonya lebih tinggi karena kan kita tidak tahu apakah barang yang kita pasarkan itu diminati oleh masyarakat. Namun dia ada keunggulan di mana ketika dia sudah berhasil dipasarkan maka realitasnya akan sangat tinggi. Sedangkan next first ini di mana kita baru masuk setelah ada pasarnya. Contohnya seperti kayak smartphone gitu kan, awalnya yang paling awal masuk lalu terus kita mau pasarkan smartphone juga, pasti kita sulit membuat pasar-pasar itu berpindah kepada kita. Namun resiko atas ketertarikan pada pasarnya itu lebih rendah karena kita sudah mengikuti kegagalan atau keberhasilan dari orang pertama yang masuk pasarnya. Betul. Mau ikut. Mengenai besarnya investasi dan tingkat komitmen perusahaan saat masuk ke pasar ekonomi. Nah, di sini tuh kalau misalnya investasi besar tuh dia memiliki risiko yang lebih tinggi karena ketika dia menginvestasi suatu pasar dengan modal yang lebih besar tuh gagal pasti kan sangat berdampak gitu kepada kita. Lalu sebaliknya, sedangkan investasi yang lebih kecil memberikan fleksibilitas dan risiko yang lebih rendah meskipun peluang pertumbuhan mungkin lebih lambat. Dua hal ini berbeda. Kita harus makanya karena itu hal ini juga penting kita harus menganalisis dulu dari sebelumnya seperti faktor-faktor sebelumnya karena ini akan menentukan investasi kita terhadap pasar tersebut. And so what? Di sini ada beberapa, ada 6. Pertama saya akan jelaskan 3 dulu, yaitu exporting, turnkey, project, and publicity. Nah, exporting kita kan seperti yang kita tahu ya, kalau di bisnis internasional, ekspor dan impor itu bahasa yang sering kita gunakan. Nah, ekspor itu dimana kita menjual barang kita ke negara lain gitu, seperti Indomie kan mulai dipasarkan di luar negeri, kita menjual Indomie di luar Indonesia gitu. Lalu turnkey project ini dimana proses project dimana perusahaan merancang dan membangun suatu fasilitas hingga siap beroperasi kemudian diserahkan kepada klien. Nah ini itu seperti Samsung Engineering. Kalau kalian pernah search itu coba boleh dibantu search itu Samsung Engineering. Itu dia merancang keahlian teknis, habis itu mereka tuh baru menyerahkan kepada kliennya gitu. Lalu di sini ada lisensi. Ini dimana pemberian hak kepada perusahaan untuk menggunakan teknologi, paten atau merek dagangan. Seperti yang diketahui kan di sini itu ada Frozen, itu Rapunzel, dan semacamnya. Nah itu bisa ada satu produk kayak Boba gitu yang mau meminjam paten atau merek dagangnya itu kayak menciptakan kayak Uniqlo gitu kan dia ada collab betul sama MBM gitu kan. Nah itu kan nanti dia bakal membayarkan royalti ke pihak yang dipinjamkan gitu model. Next. Di sini ada 3 lagi, franchising, joint venture, and wholly owned subsidiary. Nah, franchising itu adalah
service gitu pada pihak lain. Nah ini yang kita ketahui kayak Sway gitu, McDonald's kita di mana-mana, itu termasuk franchising di mana kita memberikan mereka, tapi kendali sistemnya itu masih di mereka, namun pasti ada SOP-nya dari utama gitu. Jadi mereka mengikuti SOP dari McDonald's maupun Sway. Lalu joint venture, ini mana bersama antara dua perusahaan atau lebih itu membentuk dan mengelola bisnis bersama. Kalau di Indonesia itu contohnya seperti Toyota sama Astra. Toyota sama Astra itu sebenarnya dua perusahaan yang berbeda, namun disatukan untuk berbagi resiko biaya dan pengetahuan dari pasar lokal. Di sini aku beli own subsidiary. Nah, beli own subsidiary ini adalah metode masuk pasar di mana perusahaan memiliki 100% kepemilikan atas operasi dan generasi. Contohnya seperti perusahaan Tesla di China dan sebagainya. Itu dia memiliki kontrol tinggi terhadap atas pengeluaran di China, tapi ini memerlukan investasi dan risiko yang sangat besar. Ya, sebentar. Tadi sudah disampaikan mengenai entry model bisnis internasional. Apa itu entry model? Entry model berarti upaya perusahaan internasional bagaimana memasuki kawasan bisnis internasional berdasarkan dari target yang telah dipilih dengan memilih dari berbagai pasar internasional. Misalnya contoh, suatu perusahaan Eropa ingin membidik pasar Asia, berarti harus melihat bagaimana kekuatan pasar Asia terhadap daya tarik dalam bisnis internasional. Berarti harus ada yang dipertimbangkan. Seperti apa? Melihat dari ukuran perusahaan. Nah, seperti apa melihat dari ukuran perusahaan? Nah, apa nih melihat dari ukuran perusahaan? Apa tuh? Ayo, habis makan harus pikiran cemerlang, nutrisi sudah masuk ke perut, ngalir orang. Nah, oke, melihat ukuran perusahaan misalnya dilihat dari modalnya, betul. Bagaimana kekuatan modal, nilai aset sehingga memiliki kemampuan daya saing yang dihadapi perusahaan dalam memasuki kawasan bisnis internasional. Lalu mempertimbangkan terhadap infrastruktur, kemampuan infrastrukturnya bagaimana yang dibangun terhadap kemampuan dalam proses produksinya. Nah, dia harus mempertimbangkan hal tersebut. Lalu melihat dari nilai kompetensi, bagaimana nilai kompetensinya, kemampuannya, keahliannya, lalu manajemen perusahaannya sehingga mempengaruhi terhadap kemampuan bersaing dalam bisnis internasional. Lalu apalagi mempertimbangkan bagaimana keunggulan terhadap produk yang dihasilkan. Seperti apa produk yang dihasilkan? Memiliki nilai keunikan, daya tarik tersendiri, kualitasnya mampu memenuhi selera dari pasar internasional atau konsumen internasional. Nah, ini harus dilihat. Lalu mempertimbangkan dari kekuatan fungsi bisnis. Bagaimana fungsi bisnis perusahaan sudah berjalan dengan efektif belum dalam hal strategi yang digunakan seperti fungsi bisnis dalam pemasaran, keuangan, SDM, sumber daya organisasi, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, mempertimbangkan faktor lingkungan. Nah, apa nih faktor lingkungan nih? Nah, coba faktor lingkungan. Awas, ini faktor lingkungan. Apa? Mempertimbangkan faktor lingkungan.
internasional ketika misalnya saya perusahaan internasional dari negara Eropa ingin memasuki pasar Jepang misalnya, maka saya lihat tingkat persaingannya seberapa ketat persaingannya. Nah, sehingga mempengaruhi dalam bisnis internasional. Berarti saya harus mempertimbangkan bagaimana persaingan yang terjadi, seperti kekuatan produktivitasnya, kekuatan terhadap produk yang dihasilkan, bagaimana penguasaan nilai pasar, dan lain sebagainya. Maka saya harus lihat dari lingkungan persaingan, bagaimana perusahaan-perusahaan dalam negerinya, perusahaan domestiknya dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat atau konsumennya. Kekuatannya seberapa besar sih? Sehingga kalau saya masuk, apakah saya masih berpotensi, berpeluang dalam hal untuk memasuki kawasan bisnis internasional dalam meraih keuntungan atau profit yang saya peroleh. Nah, ini dari faktor persaingan atau kompetitif. Nah, apalagi faktor pertimbangannya apalagi nih? Coba. Nah, pertimbangannya faktor lingkungan apalagi? Yang sampai dua. Atau tak lagi banyak jadi korupsi. Ya. Nah, apa lagi? Oke. Nanti dulu, nanti dulu pokoknya. Ya, faktor lingkungan apa lagi? Oke, kekuatan nilai politik dan hukum seperti contohnya. Mengapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang menarik modalnya, memindahkan ke Thailand, ke Laos, ke Kamboja? Nah, apa dasarnya? Salah satunya adalah pertimbangan faktor hukum dan politik. Di Indonesia faktor hukumnya masih lemah dalam hal ketegasannya, seperti contoh pembajakan terhadap produk. Nah, pada seperti kasusnya banyak, salah satunya perusahaan Microsoft pernah marah di Indonesia karena perusahaan Microsoft itu ternyata pembajakan program software Microsoft Windows ternyata paling banyak di Indonesia. Nah, sehingga ini yang menyebabkan Microsoft Indonesia, perusahaan Microsoft Indonesia, ketika Microsoft membuka cabang di Indonesia, dia protes kenapa banyak pembajakan program software Windows tetapi dibiarkan seperti di Mangga 2, dijual satu CD 70.000, 80.000, padahal untuk membuat satu program Windows itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dia melakukan pengembangan produk dan penelitian, dengan mudahnya dibaca, tracknya dibuka, dijual dengan harga 80.000. Nah, ini yang menjadi protes yang dilakukan oleh Microsoft, sehingga pada saat ini Microsoft memindahkan ke negara lain. Yang ada di Indonesia hanya Microsoft kantor pemasarannya saja. Nah, ini dia faktor pertimbangan hukum dan politik, seperti lemahnya perlindungan terhadap nilai hak kekayaan intelektual atau pembajakan terhadap produk. Nah, seperti apa lagi faktor politik seperti sekarang ini? Nah, di mana indeks harga saham gabungan kita yang masih melemah, bahkan pihak daripada luar mengajukan juga program-program yang tidak lagi efisien dihentikan dan digantikan ke sasaran yang lebih efektif, tapi tidak mau. Nah, apa yang terjadi dalam hal nilai politik ini? Banyak perusahaan yang kecewa akhirnya memindahkan investasinya ke negara lain karena tingkat resikonya yang tinggi, di mana indeks harga saham gabungan di Indonesia sedang lemah. Oke. Nah, tenang, jangan dulu. Nah, apalagi faktor pertimbangan ketiga adalah faktor lingkungan. Apa ini? Ya? Nah, faktor ekonomi dulu. Nah, seperti apa nih faktor ekonomi? Nah, coba Justin lanjutkan. Nah, Justin tidak. Nih. Nah, coba Justin. Ya, dari ini ya Pak, dari pertumbuhan ekonominya stabil apa enggak? Oke, melihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi sektor real bagaimana dalam industri jasa, industri pertanian, pariwisata, industri properti dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ekonomi dilihat bagaimana nih kekuatan daya beli masyarakat Indonesia, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi nggak
mencapai 5% nggak, atau sudah mencapai di atas 7%. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap daya tarik kepada keekonomian. Lalu apalagi kekuatan terhadap mata uang. Bagaimana kekuatan mata uang kita? Jangan sampai inflasi terus-menerus yang mengakibatkan daya tarik dalam bisnis internasional menjadi semakin melemah. Nah, ini dia. Nah, apalagi nih? Nah, coba di depan Jonathan siapa yang namanya belum apa? Jason. Hah? Teknologi, ya bisa. Dan penguasaan sumber daya manusia. Nah, Anda mau masih komentar seperti apa? Nah, seringkali kan pemerintah, seringkali masyarakat di Indonesia kan protes, kenapa sih banyak tenaga kerja asing yang terserap di Indonesia? Nah, kenapa nih? Dan tenaga kerja lokal kita kok sedikit? Nah, kenapa? Salah satunya karena kita belum siap sumber daya manusianya terhadap kebutuhan industri yang dibutuhkan, seperti tenaga-tenaga ahli. Nah, dalam penguasaan dalam bisnis internasional, baik tenaga ahli di bidang informatika, di bidang manufacturing, di bidang kimia, baik di bidang obat-obatan dan lain sebagainya. Karena kita kekurangan tenaga ahli dalam bidang kompetensi terhadap industri, maka mengakibatkan sumber daya manusia ketika melakukan investasi lebih banyak terserap dalam tenaga kerja asing. Nah, sehingga menyebabkan sumber daya manusia kita kalah dalam nilai persaingannya. Nah, begitu juga terhadap teknologi. Bagaimana nih terhadap teknologinya? Teknologi. Nah, ada yang mau ngasih komentar terhadap teknologinya? Begitu juga teknologi, kalau suatu negara siap dalam teknologinya seperti sarana prasarananya, berarti apa? Semakin tinggi terhadap daya tarik dalam bisnis internasional untuk masuk ke dalam suatu negara dalam melakukan investasi atau melakukan upaya dalam memasuki pasar bisnis internasional dari suatu negara tersebut. Nah, apalagi yang dipertimbangkan? Melihat dari nilai sosial, masyarakat, dan budaya. Nah, seperti apa nih? Melihat dari faktor sosial. Nah, apa nih? Ayo, mau jawabnya? Mau dibantuin? Nah, apa nih faktor sosial? Ayolah, Allah. Ya boleh, silakan. Oke, misalnya dalam sosial masyarakat budaya, bagaimana nih bahwa dikatakan bahwa para pakar perekonomian Indonesia bahwa Indonesia sedang mendapatkan bonus dari demografi, yaitu ledakan penduduk. Nah, diperkirakan kalau ini dimanfaatkan dengan baik, 2045 Indonesia bisa masuk dalam kategori negara maju. Nah, tetapi untuk bisa masuk tersebut harus ada kesiapannya yang perlu dibangun. Apa nih sehingga menjadi daya tarik dalam bisnis internasional agar nantinya bisa meningkatkan kemampuan bisnis internasional dan menarik para investor untuk masuk. Nah, apa ini yang harus dipersiapkan sebagai bonus ledakan penduduk demografi yang bisa kita manfaatkan 2045? Tapi ada upayanya yang perlu dibangun dengan komitmen. Apa nih? Kira-kira? Yaitu pertama harus dibangun nilai kekuatan SDM-nya dulu dengan pendidikan yang berbasis kepada inklusi.
Yang kedua apa? Yang kedua, jangan lupa tingkatkan penguasaan nilai teknologi yang harus dimiliki oleh generasi selanjutnya agar bisa bersaing dalam era industri memasuki kawasan bisnis internasional. Yang ketiga apa? Perbanyak upaya dalam riset penelitian supaya penelitian bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi yang berbasis kepada industri. Nah, yang keempat apa? Nilai sosial dan masyarakat budaya. Nah, dorong yaitu apa? Generasi muda memiliki apa? Etos kerja yang tinggi, semangat, gairah, disiplin, menguasai terhadap penguasaan dalam kompetensi bidang industri supaya ini menjadi daya tarik dalam bisnis internasional. Lalu apa lagi yang perlu dipersiapkan nih? Nah, dulu sebelum kamar mandi harus ada kata kuncinya. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, inilah. Nah, nilai sosial dan budaya supaya meningkatkan nilai bisnis internasional supaya kita bisa bersaing, investasi asing masuk. Tadi sudah saya bahas tentang poin. Satu lagi. Nah, oke, kamar mandi dulu deh. Berarti apa yang terakhir? Dorong supaya generasi selanjutnya menyukai terhadap nilai bisnis sebagai daya tarik dalam melakukan atau mendorong bisnis internasional. Seperti apa? Negara-negara maju itu sudah melakukan terlebih dahulu berupa bidang kewirausahaan. Kita lihat Amerika bisnisnya banyak dibangun dari bisnis kewirausahaan. Contoh, Bill Gates itu membangun dari bisnis perusahaan IT dimulai dari galaksi dulu, perusahaan yang kecil, dimulai dari startup, akhirnya menjadi perusahaan besar yang sekarang mendunia yaitu perusahaan Microsoft. Nah, oleh sebab itu generasi-generasi yang akan datang untuk memasuki 2045, pemerintah harus mengupayakan dengan kebijakan lalu mendorong generasi muda untuk mau terlibat dalam kewirausahaan yang dibangun dari usaha startup supaya bisa memajukan dan meningkatkan nilai bisnis untuk memasuki kawasan bisnis internasional. Seperti contohnya Windows, lalu yang kedua Bill Gates juga sama, dimulai dari galaksi membangun perusahaan Apple yang sampai menjadi besar. Nah, oleh sebab itu perlu negara lain seperti Indonesia mendorong minat generasi muda untuk berwirausaha agar nanti bisa berkembang menjadi perusahaan besar dalam hal bisa bersaing dalam bisnis internasional agar menjadi daya tarik dalam bisnis internasional supaya meningkatkan kemampuan bisnis dari suatu negara dan memasuki kawasan dari bisnis internasional dari suatu negara seperti contohnya Microsoft, nah, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, oleh sebab itu kalau ini sudah diperhatikan, faktor berikutnya apa? Memasuki nilai bisnis internasional dengan berbagai cara strategi. Salah satunya ada turnkey operation. Nah, coba ketua kelas apa tuh? Turnkey operation. Dia tuh kayak membangun fasilitas Pak untuk beroperasi, kemudian mereka akan itu kepada klien. Bukan turnkey operation. Turnkey operation perusahaan mengirim ke negara lain untuk belajar industri dari negara lain. Nantinya sesudah mereka selesai belajar dari negara lain melalui pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya, mereka disuruh untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari negara lain untuk membangun nilai kekuatan bisnis. Misalnya contoh Jepang pada zaman restorasi Meiji di era tahun 1950-an mengirimkan beberapa pemudanya ke negara Amerika dan Eropa untuk belajar industri di sana. Setelah mereka selesai masa studinya, pemuda-pemuda di Jepang ditarik kembali untuk membangun industrinya. Nah, inilah turnkey operation. Nah, ada selanjutnya kontrak manufacturing. Nah, apa nih kontrak manufacturing?
paling belakang Justin. Enggak, di belakangnya. Nah, coba. Apa tuh turun ke operation? Aduh, kata kuncinya apa? Nah, sekarang kamu harus ada kata kunci. Lalu kata kuncinya apa lagi memasuki strategi? Nah, menyewa pihak ketiga untuk melakukan proses produksi dan desain sebagainya. oke ya, silakan. Jadi bekerja sama dengan industri yang lain untuk membantu produksi. Nah, misalnya contoh apa? Reebok. Nah, Reebok nggak usah capek-capek melakukan investasi yang besar, membuka pabrik, cukup bekerja sama dengan industri lokal untuk membantu dalam hal apa? Memproduksi sepatu, kaos, bola basket, nah, dan lain sebagainya. Nah, ada lisensi. Kayak apa nih lisensi? Nah, lisensi. Nah, coba paling belakang. Belum tadi tuh. Nah, belakangnya Justin, lisensi. Hak kepada perusahaan atau yang disebut license. Memberikan haknya dalam bentuk seperti apa? Untuk penggunaan misalkan hak merek gitu Pak. Terus juga hak paten kayak gitu Pak. Oke, betul. Jadi perusahaan memberikan nilai hak kepada orang lain berupa hak paten atau hak cipta sehingga diizinkan untuk memproduksi produk yang dihasilkan. Tapi ada ketentuannya, yaitu apa? Mengikuti ketentuan kualitas standar produksinya harus dari si pemilik perusahaan tersebut yang memiliki hak paten. Nah, selanjutnya joint venture internasional JIP. Apa tuh JIP? Nah, coba nih paling belakang JIP. Jadi kita semua, oh iya gitu. Nah, joint venture itu apa? Kerjasama untuk memasuki kawasan bisnis internasional. Kerjasama yang dilakukan dua perusahaan atau lebih untuk membentuk kekuatan dan kemampuan dalam daya saing seperti Sony Ericsson. Nah, lalu seperti Panasonic Global Indo dan lain sebagainya. Seperti kalau contohnya Sony Ericsson itu apa? Mampu dalam menghasilkan produk handphone pada saat itu dengan kualitas yang bisa bersaing dengan Nokia. Nah, ini dia. Nah, joint venture itu bentuknya ada dua, equity dan non equity. Nah, apa bedanya nih? Equity dan non equity. Ayo. Nah, coba bedanya nih. Equity dan non equity. Iya. Ya, berarti kerjasama yang dilakukan dua perusahaan atau lebih membangun kekuatan baru dengan apa? Ya, dengan kekuatan bisnis, dengan melibatkan fungsi bisnis dan melibatkan modal bersama. Ini dia. Kalau non equity, Berarti dia kerjasama tapi iya, tidak melibatkan modal bersama, hanya kerjasama
internasional. Di koperasi. Bukan, yaitu strategi dalam memasuki kawasan bisnis internasional di mana kontrol dan pengawasannya ketat apabila perusahaan membuka cabang. Semua harus berdasarkan ketentuan, peraturan, keputusan dari pusat. Nah, tidak boleh ada bentuk misalnya pendelegasian kewenangan dan lain sebagainya. Seluruhnya dikontrol pusat, dikontrol oleh pusat dengan ketat. Nah, yang terakhir waralaba. Apa itu waralaba? Atau franchise. Apa itu franchise atau waralaba? Kira-kira waralaba atau franchise. Kayak McDonald, KFC, AW. Apa itu franchise? Apa itu franchise? Memberikan apa? Ya, Memberikan hak. pemilikan Hak bahwa dia bisa. pemilikan hak jadi usaha. Jadi apa? Tidak perlu untuk membangun usaha dari nol. Nah, dalam memasuki kawasan bisnis internasional, perusahaan bisa atau orang atau lembaga, institusi atau perorangan bisa membeli nama perusahaan tersebut. Nanti apa? Tinggal menjalankan seluruh strategi, formulasi, sistem, regulasi, SOP itu akan diberikan. Nanti manajemennya juga akan dibantu dalam pengelolaannya, termasuk dalam pelatihan tenaga kerja. Nah, ini dia. Oke, lanjutkan. Ada pertanyaan? Mungkin, Justin? Oh, tidak. Oke, lanjutkan. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah berikan ada Edwin Brooks, Charles Bill itu menegaskan bahwa dalam membeli antidote itu kita selalu melibatkan dialog atau kompromi. Artinya semua jenis antidote itu tidak pasti sempurna dalam segala situasi. Contohnya ada dulu pada tahun 1950 itu Toyota ingin memasuki pasar Amerika dengan cara ekspor. Nah, seiring berjalannya waktu, Amerika itu menerapkan kebijakan hambatan perdagangan internasional berupa impor kuota yang signifikan. Oleh karena itu, Toyota pastinya akan berubah cara dia masuk ke Amerika. Yang awalnya dari ekspor, sekarang dia masuk dengan cara anak perusahaan penuh atau owner subsidiary, sehingga perusahaan Toyota itu masih bisa masuk ke Amerika, tapi caranya berbeda. Artinya adalah anti-mob itu nggak selamanya itu sempurna di segala kondisi. Kita perlu melihat kondisi tertentu untuk menggunakan anti-mob tertentu. Nah, satu lagi jangan lupa apa? Jepang melakukan kerjasama supaya bisa memasuki pasar internasional ketika pemerintah Amerika melakukan perubahan kebijakan seperti apa? Seperti menjadi mitra bisnis bagi Ford yang memberikan bantuan terhadap desain bodi mobil. Nah, desain mobil model Ford itu ternyata juga hasil sumbangan dan kontribusi dari Jepang. Nah, seperti Mitsubishi. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Baik, masuk pada Jeffrey atas masukannya. Lalu kita bisa di sini ada analisis perbandingan model masuk atau entry. Kita bisa lihat entry ekspor itu keunggulan utamanya adalah merealisasikan ekonomi lokal, investasi dan finansial rendah. Sementara kalau model biaya logistik atau transportasi tinggi juga adanya berupa ancaman tarif konvensi lokal kurang andal. Lalu ada entry yaitu proyek bagi keuntungan adalah keuntungan finansialnya adalah besar dari transfer teknologi dan proses. Lalu kelemahan adalah tanpa kehadiran pasar jangka panjang ini risiko melahirkan pesaing baru. Lalu ada yang kedua yaitu lisensi waralaba. Keunggulan utamanya adalah biaya pembangunannya itu sangat rendah, jangkauan ekspansinya sangat cepat. Tetapi kekurangannya adalah kita kurang kendali atas kualitas. Jadi risiko
risiko kualitas kita di franchise kita itu nama kita jelek karena franchise-nya itu tidak menaati SOP kita. Lalu risiko yang selanjutnya adalah risiko kehilangan rahasia dari resep-resep masakan kita. Nah, lalu yang kelima ada yang kelima joint venture itu memiliki keunggulan yaitu akses langsung ke pengetahuan mitra lokal dan berbagi biaya dan resiko terhadap mitra lokal tersebut. Tetapi punya kelemahan yaitu adanya potensi kebocoran kekayaan intelektual pada mitra lokal kita. Jadi saat kita kerjasama itu kan kita pasti harus sharekan ilmu kita sama mitra kita tersebut. Dan ketika kita share tersebut itu kemungkinan ada potensi kita kehilangan rahasia dagang kita tersebut, rahasia teknologi kita. Nah, lalu yang terakhir adalah fully open subsidiary itu memiliki keunggulan utama yaitu perlindungan kompetensi teknologi maksimal, kontrol koordinasi global penuh. Artinya ketika kita menggunakan teknologi ini, artinya perusahaan kita tuh punya kontrol penuh terhadap anak perusahaan kita di negara lain. Tapi juga punya kelemahan, itu kelemahannya biaya investasi sangat besar atau menanggung resiko gagal sebelumnya. Karena kita yang punya perusahaan cabang kita di negara yang secara 100% nggak bekerja sama dengan mitra lokal, maka tentu saja investasi kita itu besar. Kita harus bangun dari nol atau kita mengakuisisi perusahaan orang lain di negara tujuan kita. Dan resiko kegagalan kita itu menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya dan kita bagi dengan partner kita. Okay, next. Lalu ketika kita melihat banyak sekali tadi entry modes, gimana sih cara kita memilih entry modes itu yang paling ideal? Nah, kita dapat melihat salah satu kompas utamanya adalah kita harus tahu dulu kompetensi inti dari perusahaan kita. Nah, Charles Will itu membaginya menjadi dua, yaitu pertama pengetahuan teknologi atau teknologi know-how. Artinya ini perusahaan kita itu punya keunggulan itu di bidang teknologi, pengetahuan teknologi. Nah, kalau kita punya keunggulan di bidang ini, maka kita harus menghindari namanya entry mode seperti lisensi atau joint venture. Seperti saya sebutkan tadi, lisensi atau joint venture itu mempunyai risiko kebocoran rahasia teknologi kita kepada mitra dagang kita tersebut, sehingga akan menimbulkan pesaing baru jika kita sudah tidak bekerjasama dengan mereka. Nah, maka kalau kita punya keunggulan kompetensi itu di pengetahuan teknologi, maka kita seharusnya itu memilih perusahaan itu secara fully open subsidiary atau bisa dibilang anak perusahaan sepenuhnya milik kita. Hal tersebut untuk menjaga teknologi kita itu tetap menjadi rahasia kita saja. Contohnya adalah seperti Apple, itu ketika dia memasuki pasar internasional ke negara lain, mungkin dong dia itu menggunakan bentuk entry mode itu seperti lisensi dan joint venture untuk menghasilkan sertifikat keunggulan dia. Pastinya dia akan memilihkan anak perusahaan di negara tersebut, entah itu untuk produksi ataupun sebagai pemasaran doang. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kompetensi inti yang kedua adalah pengetahuan manajemen atau manajemen know-how. Nah, bagi bisnis jasa atau waralaba global seperti McDonald's, Starbucks, KFC, mereka ini punya keunggulan di bidang manajemen operasi mereka. Karena itu mereka tuh nggak takut untuk kehilangan kendali atas keterampilan operasional mereka di negara lain, dan mereka tuh nggak takut resep-resep mereka tuh bocor di berbagai banyak orang, karena bagi mereka aset mereka itu bukan resep tapi seperti logo, seperti merek gitu. Jadi mereka tuh lebih menjual hal tersebut. Next. Nah, selanjutnya selain dari kompetisi inti, ada faktor eksternal lagi nih yang mempengaruhi untuk kita memasuki entry box, yaitu adalah pengaruh tekanan biaya terhadap keputusan dan pengaruh tekanan biaya tinggi. Nah, tentu saja ketika kita ingin memasuki sebuah pasar, biaya yang kita tanggung itu harus kita hitung dengan baik ya. Nah, oleh karena itu banyak jenis perusahaan itu menggunakan kombinasi antara ekspor dan anak perusahaan penuh. Artinya apa? Perusahaan mendirikan suatu
tempat di negara yang memiliki sumber daya itu paling efisien, harga produksinya murah, biaya tenaga kerjanya murah, sumber daya alamnya murah, logistiknya murah, lalu diproduksi di suatu negara, lalu diekspor keluar, dijual ke luar negeri, itu dijual ke anak perusahaan tersebut. Jadi dari anak perusahaan tersebut baru memasarkan di negara tujuannya tersebut. Nah, ini yang jenis ini dapat memiliki keunggulan yaitu kontrol rantai distribusi penerapkan perusahaan pemasaran. Next slide. Ya, sebelum sampai di situ, nah yang ingin saya tanyakan, kenapa nih Amerika Serikat walaupun negara superpower, tapi tidak berani menyerang langsung terhadap negara China, terhadap perebutan dalam memperebutkan Taiwan. Nah, padahal kan Taiwan negara kecil, bisa saja Taiwan langsung diserang oleh Amerika dan sekutunya. Tapi ini tidak dilakukan. Amerika sampai sekarang hanya ibaratnya marah, menggertak, habis itu nggak berani untuk melakukan suatu tindakan atau intervensi yang lebih. Ibaratnya kalau orang move doang lah, ibaratnya marah tapi nggak berani untuk bertindak secara lebih dalam. Nah, kenapa tuh? Ada kaitannya tuh yang tadi dijelasin, yaitu pengetahuan teknologi dan manajemen. Kalau saya boleh jawab ya Pak, Ya. koreksi kalau saya salah. Menurut saya karena Amerika Serikat itu punya sedikit ketergantungan teknologi terhadap perusahaan di Taiwan. Iya betul, apa tuh? Sama Cina juga masih ketergantungan salah satu bentuk teknologi yang masih ada di Taiwan, sehingga kedua negara ini nggak berani untuk melakukan penyerangan secara langsung head to head. Nah paling mereka hanya menggertak, marah, habis itu dipublish di media televisi atau di media sosial. Nah tapi belum ada tindakan yang lebih tegasnya. Itu apa tuh? Jenis teknologinya secara spesifik saya kurang tahu Pak. Nah, secara spesifiknya jangan lupa yaitu chipset. Nah, sekarang industri membutuhkan chipset kayak handphone, harus ada chipsetnya. Seperti otak yang menggerakkannya apa? Bentuk Snapdragon atau Qualcomm, atau kalau komputer misalnya Core 2 Duo dan lain sebagainya, itu salah satunya diproduksi terbesar di Taiwan. Nah, kalau Taiwan itu sampai marah, kecewa, berarti apa? Industri yang ada di Amerika berupa handphone atau komputernya bisa mati. Nah, begitu juga Cina, industri handphonenya itu bisa mati karena kenapa? Hampir semua komputer itu digerakkan chipsetnya atau prosesornya itu dari Taiwan. Nah, salah satu negara terbesar yang menghasilkan chipset. Nah, itu dia. Maka dari itu kedua negara besar ini masih tergantung. Oke, dalam hal teknologi tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Jeffrey atas masukannya. Benar banget kalau sebuah negara itu sangat amat bergantung ekonominya sama negara lain. Kalau kita tuh masih membutuhkan beberapa barang-barang penting dari negara tersebut. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke dalam Tadi dulu sebentar. Kalau terakhir manajemen seperti apa nih? Nah, mengapa kalau negara yang memiliki kemampuan dalam pengetahuan manajemen menjadi lebih baik walaupun ada pesaingnya yang mau meniru? Nah, seperti apa bentuk contoh pengetahuan manajemen atau manajemen know-how? Nah, sehingga dia memiliki kekuatan dalam bersaing. negara tersebut atau perusahaan. Nah, boleh perusahaan, boleh negara. Kalau perusahaan tersebut dia kalau punya kekuatan di manajemen know-how itu dia tuh punya kekuatan dalam reputasi. Jadi ketika dia memasuki sebuah negara atau sebuah pasar, dia tuh nggak takut barangnya itu disaingin dari segi kualitas atau dari segi rasa. Misalnya kayak si KFC itu nggak takut, misalnya ada orang Indonesia, misalnya Sabana itu menciptakan ayam goreng. Mungkin bagi beberapa orang masih mirip, tapi di mata
konsumen, KFC itu masih punya reputasi yang lebih tinggi daripada sahabat tersebut. Jadi ketika perusahaan KFC itu mengekspansi, mereka punya nilai kuat di bidang tersebut. Oke, karena memiliki cita rasa sendiri yang unggul dalam kemampuan manajemen berupa produksinya, betul. Kayak contoh iPhone, biarpun iPhone ditiru oleh banyak orang tuh, ada Cina juga memproduksi iPhone dengan harga 1.300.000, 2.300.000, Apple tetap nggak takut. Kenapa? Karena dia memiliki manajemen know-how, yaitu kemampuan dalam produksinya, memiliki keunikan diferensiasi tersendiri, sehingga dia tidak memiliki ketakutan dalam bersaing. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke greenfield versus akuisisi. Nah, kalau kita tadi memilih salah satu bentuk, maksudnya adalah way of subsidiary, karena kita pastinya akan diberikan oleh dua pilihan, yaitu pertama greenfield, atau kita membangun sebuah perusahaan anak itu dari nol sendiri, ataupun kita membangun perusahaan anak itu dengan mengakuisisi perusahaan lain dari negara yang kita tuju. Nah, secara fakta FDI itu aliran dana dari FDI di dalam dunia global itu sekitar 40% sampai 80% itu cenderung lebih banyak terakuisisi daripada greenfield. Nah, pertanyaannya kenapa terakuisisi daripada greenfield? Nah, next slide. Di sini kita akan membahas apa saja sih keunggulan memilih akuisisi. Yang pertama, akuisisi itu proses itu cepat dan instan. Perusahaan dapat segera memanfaatkan hati operasional tanpa harus merintis membangun fisik dari nol. Nah, jadi jika kita memilih akuisisi, kita itu dapat masuk ke sebuah pasar di negara lain itu dengan sangat cepat. Kita nggak usah tuh bangun lagi perusahaan itu dari gedungnya dulu, atau kita bangun marketnya dulu, atau kita perkenalan kepada orang-orang lokalnya dulu. Tapi kita bisa aja langsung mengakuisisi perusahaan yang jenis bisnisnya itu pengen kita lakukan di negara tersebut dan lebih lama, sehingga kita masuknya itu lebih cepat. Nah, oleh yang kedua adalah mendahului pesaing. Ketika sebuah perusahaan itu berlomba-lomba dalam mengekspansi bisnis, maka kecepatan dalam ekspansi itu menentukan juga seberapa cepat perusahaan itu dapat berkembang. Oleh karena itu, akuisisi yang bisa dilakukan punya proses kecepatan yang instan, maka akuisisi ini juga dapat mendahului pesaing kita yang mungkin tidak memakai metode akuisisi. Nah, lalu yang terakhir adalah menurut manajemen tingkat atas. Jenis akuisisi itu berisiko rendah. Mengapa risiko rendah? Karena dengan mengakuisisi artinya kita tuh membeli perusahaan yang sudah ada datanya atau sudah terbukti dapat mencetak laba dalam sebuah market. Karena tentu aja ketika kita ini membeli sebuah perusahaan, pasti kita membeli perusahaannya yang punya track record laba, yang pasti perusahaannya itu bagus di mata masyarakat, ataupun mungkin yang perusahaan belum besar nih, tapi kita lihat perusahaan itu punya potensi, dan kita tuh nggak usah bangun lagi dari nol, mencari tahu apakah perusahaan itu sudah besar atau enggak. Tapi dengan cara mengakuisisi, kita tuh sudah mendapatkan bukti bahwa perusahaan itu sudah dapat berkembang sendiri. Nah, lalu kalau memang banyak yang sering pakai akuisisi, bahwa akuisisi itu dinilai baik, kenapa sih akuisisi itu masih sering gagal? Yang pertama adalah hipotesis kesombongan. Nah, seringkali manajemen itu terlalu optimis dalam mengakuisisi perusahaan. Manajemen itu selalu membayar perusahaan yang diakuisisi itu terlalu mahal. Itu contohnya ketika sebuah perusahaan luar ingin masuk ke Indonesia, manajemen itu kalau optimis nih, kayak wah ini kan perusahaannya bagus banget, ini kan bisa dihargai sekitar $100 juta. Padahal aslinya itu nggak seperti itu. Jadi seringkali manajemen itu terlalu meninggikan value dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi akuisisi itu bisa gagal. Nah, lalu yang kedua benturan budaya korporat. Seringkali memicu keluarnya manajer senior berdasarkan dari etikat publik. Nah, artinya ketika perusahaan asing itu masuk ke dalam perusahaan lokal, itu mengakuisisi perusahaan lokal, itu seringkali budaya dari perusahaan asing tersebut itu berbentrokan dengan budaya perusahaan lokal ini, sehingga kadang orang kunci di perusahaan lokal ini itu merasa nggak nyaman, merasa nggak senang, dan akhirnya keluar. Dan contohnya misalnya itu
dan di mana mempunyai perbedaan dalam budaya kerja, nah hal tersebut itu dapat bersinggungan sehingga mungkin beberapa karyawan, beberapa manajer itu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dan ketika manajer-manajer atau orang-orang kunci dalam perusahaan tersebut memutuskan untuk pergi karena ada yang bentrokan budaya korporat, maka perusahaan di akuisisi itu cenderung akan gagal. Lalu yang terakhir adalah screening prakuisisi lemah. Ini adalah artinya ketika sebuah perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain, itu terkadang perusahaan tersebut tidak men-screening perusahaan yang ingin diakuisisi itu dengan baik. Mereka cuma melihat luar aja, melihat laporan yang mentah-mentah diberikan oleh perusahaan yang ingin diakuisisi. Bisa aja laporan yang diberikan itu laporan yang dilebihkan penjualannya, ataupun ternyata di fakta nyatanya itu nggak seperti itu. Oke, next. Oke, sebentar. Aprilia ada. Nah, contohnya di mana nih Aprilia? Bentuk akuisisi kesombongan yang mengakibatkan kegagalan. Nah, dan Muhammad Faiz mana Faiz? Muhammad Faiz berikan contohnya bagaimana kegagalan dalam hal benturan budaya korporat. Contoh nyatanya apa tuh? Nah, karena kesombongan apa tuh? Nah, contohnya dulu. Nah, ayo. Salah satunya boleh kesombongan. Kalau yang kesombongan dari mereka yang misalkan perusahaan yang ingin mengakuisisinya, dia lebih enggak mereka tidak memikirkan bahwa resiko yang dia mengakuisisi. Enggak, contohnya kan misalkan kayak perusahaan dari Indo, ya kayak di Indo ini mau diakuisisi sama negara luar, Pak. Nah, negara luar ini tidak melihat bahwa di perusahaan Indo ini memiliki dari sistem dia teknologi apa gimana, dia hanya melihat dari luar, jadi enggak secara spesifik, yang sehingga akhirnya dia melihat perusahaan Indo ini, dia langsung memberikan lebih ke biaya yang besar gitu, Pak. Jadi dia sudah memberikan biaya yang besar tapi hasilnya tidak memuaskan, yang akhirnya jadi gagal gitu, Pak. Terus contoh nyatanya? Akuisisi yang gagal. Contohnya Google dengan Yahoo. Nah, Yahoo itu pernah mau diakuisisi, dibeli dengan sahamnya dengan harga yang tinggi. Tapi Yahoo mengatakan, kami perusahaan besar, ngapain diakuisisi? Kami bisa kok bersaing dengan Google. Kami malah menjadi first mover dalam perusahaan industri yang bergerak dalam IT terhadap provider internet atau web. Nah, karena kesombongannya apa yang terjadi? Ternyata Yahoo nggak bisa bersaing. Coba kita lihat sampai sekarang Yahoo, produk-produknya dalam provider internet kalah dalam inovasinya terhadap Google. Google mengalami perkembangan, bisa beradaptasi dengan handphone menggunakan Android, seperti ada Google Play Store, Google Mapping, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat sekarang Yahoo mulai bangkrut, dia baru menawarkan, ayo dong akuisisi. Apa yang terjadi? Google nggak mau untuk membeli sahamnya, walaupun dengan harga yang lebih rendah, 75% dikurangi dari harga sebelumnya. Tapi Google tetap tidak mau. Karena kenapa? Karena dinilai sudah lagi tidak memiliki potensi. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kalau yang
akuisisi terhadap benturan, gimana benturan? Ayo. Ayo biar ke toilet, biar bisa bersama-sama tuh tadi. Benturan kayak gimana tuh? Benturan. Di McDonald's sih Pak, di McDonald's India. Kan kalau di India itu mereka nggak makan daging kan, karena ada daging sapi, karena nilai kepercayaan agama gitu. Sedangkan kalau McDonald's kita tahu produknya itu sendiri banyak yang bersifat daging gitu kan. Nah, tapi bukan akuisisi. Kalau McDonald buka perusahaan cabang dia atau franchise ya. Tapi kalau akuisisi kan mengambil alih perusahaan orang lain jadi anak perusahaan. Contohnya apa? Itu dua perusahaan raksasa, yaitu yang bergerak dalam obat-obatan ya, seperti Monsanto dan Upjohn, dua perusahaan yang berbeda. Yang satu dari Perancis, nah yang satu dari perusahaan Itali. Nah, dua perusahaan, salah satu perusahaan obat-obatan terbesar. Nah, terjadi benturan deh. Benturannya apa? Kalau Perancis itu kan administrasi dan pengolahannya ketat, dia harus rinci. Kalau ngambil keputusan harus detail. Sedangkan Italia enggak, mengambil keputusan tidak perlu detail, yang penting adalah pelaksanaannya. Akhirnya karena perbedaan dari gaya manajemen, bentur dia. Nah, antara Monsanto dengan Upjohn. Nah, akhirnya dua perusahaan ini yang diakuisisi Upjohn akhirnya tidak dapat berkembang karena perbedaan terhadap nilai gaya manajemennya. Nah, ini dia. Oke ya, silahkan. Nah, nggak dibawa tuh minumnya tuh. Minuman dewa gede. Oke, lanjut. Nah, untuk mengurangi resiko kegagalan akan akuisisi, maka pertama-tama tuh perusahaan yang ingin mengakuisisi itu harus melakukan audit yang menyeluruh sebelum kita melakukan akuisisi. Kita harus screening dulu nih, apakah laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan ini kita akuisisi itu benar-benar real, punya sel-sel segitu atau tidak. Kemudian kedua, kita harus benar-benar screening nih, budaya lokal tersebut itu seperti apa, apakah cocok dengan budaya yang ingin kita bawa. Lo harus kita screening market sekitar, apakah market sekitar itu benar-benar mempunyai, apakah perusahaan tersebut itu benar-benar mempunyai peluang di market lokal yang kita tuju. Kita juga screening juga hukum-hukum di negara yang kita tuju, apakah hukum tersebut dapat kita terima atau tidak, apakah hukum tersebut itu sesuai dengan jalan perusahaan kita atau tidak, apakah hukum tersebut akan menghambat perusahaan kita atau tidak. Nah, lalu ketika itu semua kita tidak bisa lalui, lalu ketika kita ingin melakukan namanya transfer nilai-nilai budaya, rutinitas kerja, hingga budaya kerja di sebuah perusahaan, maka kita tidak dapat menggunakan proses akuisisi, tetapi kita lebih baik itu menggunakan greenfield atau membangun sebuah perusahaan dari nol itu di negara lain, karena akan lebih mudah untuk mengatur rutinitas perusahaan, menanamkan nilai-nilai korporat kita di dalam perusahaan negara asing itu jika kita itu mendirikan perusahaan tersebut dari awal sendiri. Lalu tetapi kalau yang kecil ini juga atau membangun dari nol itu juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun. Karena kita bangun itu dari nol, pastinya itu kita harus kayak menyiapkan timnya dulu, ya kan? Kita harus kayak bangun ulang reputasi perusahaan di negara tersebut dulu. Ya, kita harus bangun pastinya perusahaan itu juga pasti membutuhkan tempat ya. Apakah kita akan menyewa atau kita akan membangun gedung kita sendiri, dan itu pastinya akan membutuh waktu yang lama dan juga pastinya butuh finansial yang lebih tinggi daripada kita mengakuisisi. Dan ada satu faktor lagi yaitu ada ketidakpastian finansial. Kalau kita mengakuisisi, kita mengakuisisi perusahaan yang pernah berjalan di sebuah negara. Tetapi jika kita membangun perusahaan dari nol, maka perusahaan tersebut kita tidak akan tahu di masa depan apakah perusahaan tersebut benar-benar akan menghasilkan laba atau tidak. Dan
ketidakpastian yang akan kita hadapi jika kita menggunakan metode field. Oke, berarti dengan catatan apa nih? Berarti kekuatan tadi screening, memeriksa dan menganalisis itu harus tepat dalam akuisisi. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan terhadap perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan yang memberikan keuntungan. Berarti dalam hal analisis harus tepat tuh dalam identifikasi perusahaan yang akan diambil alih. Nah, seperti apa yang tadi udah dijelasin? Keuangannya, budayanya, gaya manajemennya, fungsi bisnisnya, lalu pengalaman dalam hal produksi dan lain sebagainya. Oke, betul. Lanjut. Oke, selanjutnya materi selanjutnya analisis strategis akan dijelaskan oleh Mas Ray sekarang. Di era globalisasi yang semakin cepat ini, sektor bisnis ini terus perusahaan untuk terus berinovasi, Mudah. memperluas dan distribusi, terus juga menciptakan yang menggunakan teknologi yang CS. baru dan memasuki CS-nya. pasar internasional dan pasar internasional yang memiliki nilai potensial cukup besar. Namun resiko yang masih dihadapi oleh perusahaan juga semakin kompleks, antara lain bisa saja dengan perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi global, dan juga permintaan konsumen yang kemudian cepat untuk dilakukan. Jadi dan tidak semua perusahaan itu bisa memenuhi dari standar sumber daya, dari teknologi dan dari kebutuhan kompetensinya yang untuk menghadapi tantangan globalisasi ini. Jadi oleh karena itu ada opsi alternatif untuk mengembangkan kerjasama global, terutama merupakan identitas perusahaan yang secara mandiri yaitu dengan aliansi strategi atau aliansi strategi. Oke, sebelum keuntungan pasti harus ada nih dalam aliansi kerjasama kriterianya apa yang dipertimbangkan. Sama kan seperti kalian misalnya udah lulus nih, ayo kita buat bisnis yuk, misalnya 4 orang setuju. Ada Jason, mungkin ada Justin Bieber yang ikut, nah mungkin ada Yonatan terlibat, atau mungkin Vanessa. Nah tentu kan nggak sembarangan dalam melakukan upaya aliansi. Nah ada pertimbangannya, sebab namanya aliansi itu kan kita menyerahkan modal atau keseluruhan aset yang kita miliki untuk bisnis. Nah berarti kriteria apa yang dipertimbangkan dalam strategi aliansi? Ada memilih jika bisnis karena paling awal itu menentukan kita dalam kerjasama, karena dengan kita salah satu pilihan atau langkah awal yang mempengaruhi proses bisnis kita nantinya. Oke, coba nih yang habis sekolah pasti dapat ilham. Nah, apa nih kriterianya yang perlu dipertimbangkan? Kriterianya yang perlu dipertimbangkan. Bila aliansi. Seberapa besar pengaruhnya ada di kinerja perusahaan? Bukan, yaitu melihat dari apakah memiliki nilai tujuan, sasaran, visi dan misi serta impian yang sama untuk membangun kekuatan bersama terhadap kerjasama bisnis. Kalau tujuan, sasaran, visi dan misinya aja berbeda, nggak sepaham bagaimana untuk melakukan kerjasama, akan sulit di kemudian hari bisa terjadi konflik kepentingan dalam melakukan kerjasama bisnis atau aliansi. Nah, yang kedua apa yang perlu dipertimbangkan nih? Memilih partner yang tepat dalam kerjasama aliansi bisnis seperti apa? Memilih partner yang tepat melihat dari track record-nya. Bagaimana track record-nya terhadap produksi, terhadap kemampuan daya saing, terhadap keunggulan, terhadap penguasaan pasar, terhadap teknologi, kemampuan dalam menjalankan nilai manajemen dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga apa nih dasar yang dipertimbangkan? Ayo. Yang ketiga, dalam aliansi harus ada bukan kesepakatan
bagian yang mereka sepakati dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam melakukan kerjasama atau aliansi. Nah, itu dia. Lalu apalagi dalam aliansi, apa yang perlu dilakukan dalam kerjasama aliansi? Harus mau menjalankan peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab seperti berbagi nilai pengalaman, pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Terdapat 40 peluang utama untuk kita memulai aliansi strategis. Yang pertama ada akses pasar lokal, di mana keuntungan aliansi strategis ini tidak cuma memiliki keuntungan dalam bentuk finansial, baik sumber daya, teknologi, dan kompetensi lainnya. Yang salah satu ini adalah bisa memasuki pasar internasional. Dan kedua ada berbagi beban dan resiko dalam memulai bisnis baru atau dalam mengembangkan produk dan teknologi baru. Kita masih membutuhkan investasi yang cukup besar. Oke, sebentar. Kayak beberapa negara nih, kalau ada negara yang melarang untuk masuk ke suatu negara dalam bisnis internasional, walaupun negara tersebut berpotensi terhadap peluang bisnis, apa yang perlu dilakukan? Bisa bekerja sama dengan strategi aliansi seperti joint venture. Dengan adanya strategi joint venture atau kontrak manufacturing, ini merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan dalam memasuki kawasan bisnis internasional. Seperti contohnya sekarang di Indonesia. Nah, supaya perusahaan asing bisa masuk apa? Salah satunya melakukan kerjasama bisnis. Nah, seperti Jepang pada saat masuk ke Indonesia, kerjasamanya dalam bentuk apa? Tadi tunjang kerjasama Indonesia dan Jepang berupa produk industri otomotifnya yang sekarang dapat kijang berinovasi itu menjadi Innova. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Satunya itu berbagi beban dan resiko, di mana kalau misalnya investasi dalam berbagai kita tanggung sebagai perusahaan tanggung sendiri, pastinya akan meningkatkan keuangan yang cukup tinggi. Tapi lain hal bila kita mau bagi investasi ke berbagai mitra kita, pasti akan meningkatkan keuangan kita itu lebih rendah. Dan sebenarnya pun kalau misalnya terjadi suatu kegagalan proyek, akan kita tanggung bersama-sama sebagai mitra. Contohnya ini ada di pengembangan pesawat Boeing 787 Dreamliner, yang dimana saat itu membutuhkan banyak investasi dari US dollar dan Amerika Serikat, dan dimana proyek ini dapat diselesaikan karena adanya mitra tersebut untuk membantu dalam penyelesaian pengembangan pesawat Boeing 787 Dreamliner ini. Oke, contohnya apa nih Jason? Kerjasama, berbagi beban dan risiko. Contoh kerjasama aliansi, misalnya joint venture, kontrak manufacturing. Contoh perusahaan Iya, contoh perusahaannya kayak gimana? apa? Asal Toyota Pak. Oke, seperti apa tuh Astra dan Toyota? Kerjasama aliansi seperti Astra dan Toyota. Itu apa kerjasamanya? Untuk menghadapi nilai persaingan terhadap industri otomotif. Nah, dia berbagi risiko. Risikonya apa? Kalau produk mobil ini ditolak oleh pasar, tidak diterima, tingkat penjualannya menurun, tingkat keuntungannya menurun, mereka bisa berbagi terhadap risiko dalam produksi mobil yang mereka hasilkan, yaitu apa? Avanza dan Xenia. Nah, Avanza dan Xenia itu kan sama persis, hanya yang beda adalah nama mereknya saja, sehingga kalau terjadi kekalahan dalam hal persaingan, mereka bisa menanggung resiko secara bersama, seperti mobil Avanza dan Xenia. Kedua-duanya hampir sama persis kok dari kualitas, mesin, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketiga, pengembangan dari aliansi strategis adalah sinergi kompetensi, di mana mengkombinasikan kekuatan atau misalnya Microsoft yang kuat dalam pengembangan perangkat lunak, sedangkan Coach juga yang sebaiknya itu di perangkat di hardware, di mana kombinasi tersebut kan jika digabungkan akan menciptakan inovasi yang lebih baik daripada mereka
Oke, contohnya apa tuh? Standar industri tadi kan kompetensi sudah. Misalnya contoh IBM dengan Microsoft bekerjasama. Nah, Microsoft unggul terhadap apa tuh? Yaitu softwarenya dalam Windows. IBM unggul apa? Dalam produksi isinya. Nah, mereka bekerja sama dalam hal memperbutkan pasar industri IT supaya mereka memiliki kekuatan bersaing dalam menghadapi misalnya Apple, dalam menghadapi Acer dan lain sebagainya. Nah, kalau standarisasi industri seperti apa nih? Standarisasi industri. Nah, contohnya apa nih? Sekarang nih, industri otomotif banyak bekerja sama dengan Windows. Tujuannya apa? Menciptakan standar industri yang lebih kuat dan lebih baik seperti apa? Seperti yang ada sekarang sudah ada di Singapura, di Malaysia, di Cina, di Taiwan. Nah, itu apa contohnya? Standarisasi industri otomotif yang lebih baik. Nah, seperti di Indonesia belum masuk, di Singapura udah. Salah satunya apa bentuknya? Yaitu taksi auto driver. Nah, itu kerjasama dengan industri otomotif dengan Windows. Windows menyediakan softwarenya untuk bisa agar mesin mobil bisa bergerak sendiri tanpa supir. Nah, seperti yang ada di Singapura itu taksi online tanpa ada supir. Mereka memesannya dalam bentuk penggunaan internet. Nanti Anda datang tinggal ada scanning barcode, lalu tinggal terbuka pintunya, Anda duduk di belakang, Anda tinggal pencet monitornya ke arah mana, langsung bisa diantarkan. Tapi di Indonesia belum. Kenapa nih? Nah, standarisasi industri dapat ditingkatkan kompetitifnya. Tapi kalau di Indonesia belum, kenapa? Karena medan dari jalan di Indonesia tantangannya lebih besar. Kenapa? Buktinya satu, bukti yang kita hadapi nyata lawan arah itu lebih galak. Nah, coba lihat lawan arah. Ada papasan aja lawan arah. Yang lawan arah kalingan aja lebih galak bisa keluar itu. Kalau harusnya kan kita yang benar, yang arah jalur harusnya kita yang marah, malah dia yang lebih marah. Kan aneh di medan jalan di Indonesia. Lalu apa lagi? Nah, yang lampu merah baru kuning udah robos. Nah, belum hijau, yang udah lewat dikit aja udah dimaki-maki. Nah, ini kan medan tantangannya jauh lebih besar terhadap kendaraan. Nah, ini dia, sehingga ini perlu untuk dipertimbangkan. Oke, lanjut. Meskipun ada strategi membuat suatu perusahaan lebih murah biaya dalam bentuk teknologi sumber daya dan dibantu kompetensi dalam menanamkan produk yang baru, kan juga memiliki resiko tersendiri dalam aliansi. Salah satu itu adalah pengembangan teknologi, di mana juga di rahasia yang berbeda di perusahaan ini akan reputasi yang baik, terus juga sumber daya dan kompetensinya terpenuhi sesuai dengan keinginan dalam produksi maupun konsumen. Lalu juga yang kedua ada struktur aliansi, di mana perusahaan dan kawasan pengelola yang mendefinisikan hak kualitas dan akses secara presisi. Oke, artinya apa nih? Sebagai kata kunci yang harus bisa dipenuhi atau terjadi pertimbangan di analisis kalau ingin melakukan strategi aliansi. Agar berhasil apa itu dia? Perhatikan tata kelola, perhatikan struktur, bagaimana bentuk kemitraan yang diciptakan. Nah, oleh sebab itu, walaupun ada keberhasilan, ada tingkat resikonya apa nih kalau kerjasama tingkat resikonya? Suatu waktu kalau kerjasamanya berakhir, kontraknya sudah selesai. Nah,
Nah, Anda dengan saya bertukar informasi, bahayanya apa? Saya sudah tahu kekuatan Anda, berarti saya bisa menganalisis dan melakukan modifikasi. Oh, saya sudah tahu nih kekuatan saya, ya tinggal dibuat sedikit modifikasi, melakukan ATM, amati ilmu modifikasi, maka saya bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan mengambil rahasia dari perusahaan dia. Nah, ini kan resikonya. Nah, sehingga apa? Sehingga nantinya rahasia-rahasia bisnis dari perusahaan dia, saya sudah tahu kekuatan produksinya seperti apa, saya bisa ukur kekuatan pemasarannya, saya bisa ukur kekuatan dari berupa inovasi produknya, saya bisa ukur. Nah, sehingga saya bisa mengembangkan hal yang lebih baik. Nah, contohnya apa? Kayak Jepang pun. Jepang kan pertama kali kan melakukan kerjasama dengan Jerman. Nah, ketika kerjasama industrinya sudah selesai, Jepang udah tahu, oh kekuatan Jerman ini. Akhirnya dia modifikasi terhadap industri otomotifnya. Nah, ini dia. Oke, next. Lalu tiga wilayah yang itu adalah kesatuan hubungan atau managing alias di mana komunikasi yang antar kita harus berkelanjutan dan juga membutuhkan kepercayaan sehingga suatu itu dapat berjalan dengan baik sampai mencapai tujuan. Ya, dari kata-kata Ya, ada pertanyaan? Aduh, jangan tentang dulu, ada pertanyaan. Pertanyaan dulu. Ada? Ya? Justin, ada Justin? Nah, pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Ketua kelas? Ada? Yang pojok, paling pojok ada pertanyaan? Kira-kira? Oke, kalau nggak ada, mas tutup. Nanti mulu dong. Dan pohonnya main pecah-pecah aja. Kayak pebisnis ya sibuk banget. Jual beli keong.